gitu ya. Nah, jadi kalau kemarin kita ingat yang distribusi itu ya, untuk distribusinya maka ada media-media yang di sana ada pinositosis, ada difusi aktif, pasif gitu ya. Itu dia memerlukan satu media untuk bisa berinteraksi dengan bagian nonpolar dari reseptor. Nah, kemudian ada juga transfer muatan. Transfer muatan ini berkaitan dengan pergerakan elektron dan daya tariknya. Ya. Transfer muatan ini kalau kita ibaratkan mirip seperti ikatan ion. Ya, kalau di ikatan ion itu ada gugus kationik dan ada gugus anionik, tapi kalau di transfer muatan itu ada gugus molekul elektron donor dan molekul elektron akseptor. Ya, sama ya, seperti di ionik hanya beda nama. Nah, ternyata asam-asam amino endogen yang ada di dalam tubuh juga bisa bersifat sebagai donor elektron atau akseptor elektron. Ya, jadi asam amino tadi selain bersifat kationik atau anionik juga bisa bersifat donor elektron atau akseptor elektron. Itu ya. Nah, jadi kita lihat mana yang sama. Nah, ya. Nah, ini adalah kompleks transfer muatan, ligannya, ini ligannya macam-macam sebagai donor, itu ligannya ini, sebagai akseptor elektron itu adalah ini senyawa kimianya. Ya, kemudian ini makromolekulnya ya yang ada secara endogen dalam tubuh kita atau asam aminonya ini ya, itu ada yang berfungsi sebagai donor elektron. Nah, contohnya asam aspartat ya. Jadi kalau di ionik asam aspartat itu adalah gugus anionik. Nah, ternyata di sini dia sebagai donor elektron. Kemudian ada yang sebagai aseptor elektron, ya, sistein, arginin, dan dipisit. Jadi ini kalian perhatikan, ya, perhatikan betul. Nanti pada saat menjawab soal di ujian kalian sudah bisa, ya. Jadi asam amino bisa memiliki ya dua macam apa namanya bentuk ya, bisa sebagai kationik, senyawa kationik bisa sebagai donor elektron ya, perhatikan betul itu nanti ya, bisa menjawab di situ. Oke ya, kita lanjut ya, sehingga molekul obat dapat membentuk kompleks melalui transfer muatan ya. Nah, seperti kationik ionik anionik tadi, kalau molekul obatnya itu adalah donor elektron, maka akan ditangkap oleh akseptor elektronnya, ya, dan sebaliknya. Kalau dia berfungsi sebagai akseptor elektron, maka akan ditangkap oleh donor elektronnya, ya. Nah, ini bisa kita gambaran interaksi molekul membentuk kompleks transfer muatan itu adalah antara senyawa anilin dengan senyawa fenol, ya. Nah, karena anilin dan fenol itu sama-sama senyawa aktif, ya, punya OH dan NH2 yang sama-sama elektronegatif, maka apabila terjadi interaksi di antara keduanya, itu akan terlihat seperti adanya awan elektron di antara senyawa itu. Itu ya, nah, interaksi ada dua awan elektron. Ini akridin sudah ya, minggu lalu sudah saya bicarakan akridin, aminoquinolin sudah. Nah, beberapa obat halusinogen, psikomimetik, psikotropik, turunan indol, sifat donor elektron, ya, sehingga di dalam tubuh pada
bisa membentuk kompleks molekul obat dan protein atau dengan reseptor. Kompleks obat dengan reseptor, ya, OR. Dan yang kedua itu memerlukan efikasi. Ya, efikasi itu adalah kemampuan molekul obat setelah berinteraksi dengan reseptornya merubah konformasi reseptornya. Ya. Karena dia punya kemampuan merubah konformasi reseptor, maka akan timbul aktivitas biologis, ya, atau aktivitas farmakologisnya, ya, dan itu merupakan respon positif. Senyawanya adalah agonis. Kebalikannya, kalau ikatan antara molekul obat dengan protein itu, dengan reseptor itu, tidak bisa merubah konformasi reseptornya, maka dikatakan efikasinya sama dengan nol atau kecil, ya, sehingga respon yang ditimbulkan itu adalah respon negatif. Senyawanya menjadi senyawa antagonis. Ya, ini afinitas dan efikasi kalian perlu tetap ingat. Nah, interaksi obat reseptor sangat dipengaruhi oleh adanya energi. Ya, energi untuk apa? Energi ini tadi untuk merubah konformasi dari reseptor, sehingga nanti itu akan menimbulkan aktivitas farmakologis. Ada dua respon biologis tadi seperti saya katakan, ya, dapat timbul, ya, interaksi yang menimbulkan respon biologis bersifat agonis, ini responnya positif, ya. Interaksi yang menimbulkan respon biologis bersifat antagonis itu adalah responnya negatif. Ingat-ingat ya, ini ya. Terus ada beberapa teori interaksi obat dengan reseptor. Ya, ada 8. Ya, di sini saya menerangkan hanya 4. Ya, yang penting itu adalah teori kecepatan, kesesuaian terimbas, pendudukan, dan teori mekanisme farmakofor. Ya. Nah, yang pertama itu adalah teori pendudukan. Ya, pada teori ini dikatakan bahwa satu molekul obat akan menduduki satu reseptor. Ya, sehingga molekul obat yang diberikan harus dalam jumlah yang berlebih supaya tetap efektif selama proses pembentukan kompleks molekul obat protein, obat reseptor. Ya, kalau ini, ya, pada saat dia menduduki reseptornya, berinteraksi dengan reseptor, menimbulkan rangsangan aktivitas, maka efeknya agonis atau responnya positif. Ya, kalau pada saat berinteraksi terjadi pengurangan aktivitas, maka efek yang ditimbulkan adalah antagonis. Responnya adalah negatif. Ya, ini teori pendudukan. Kemudian ini, ya, bisa dikatakan tadi saya katakan ini respon positif, ya, senyawanya adalah senyawa agonis, itu berarti memiliki, ya, afinitas yang besar, aktivitas intrinsiknya sama dengan 1, atau efikasinya sama dengan 1. Ya. Respon negatif ini senyawa antagonis, afinitasnya tetap besar, tapi aktivitas intrinsiknya sama dengan 0 atau efikasinya 0. Ya, artinya dia tidak merubah konformasi dari reseptornya. Ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah teori kecepatan. Ya. Pada teori kecepatan ini, ya, bukan lagi satu molekul obat menduduki satu reseptor, tetapi kecepatan pembentukan. Ya, kecepatan pembentukan ikatan kompleks molekul obat dengan reseptornya. Ya, kalau kecepatan pembentukannya itu besar, maka dia responnya positif. Ya, senyawanya agonis, dan sebaliknya.
Ya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah teori kesesuaian terimbas. Ini contohnya mirip seperti ikatan antara enzim dan substrat, ya, lock and key gitu ya. Kalau kecepatan, kalau ikatannya itu ya menyebabkan interaksi antara molekul obat yang mudah lepas, itu dia memberikan respon yang positif. Ya, berarti dia menjadi senyawa agonis. Efeknya menjadi agonis dan sebaliknya. Nah, yang terpenting itu adalah di sini, ya, teori mekanisme dan farmakofor sebagai dasar perancang obat baru. Ya, farmakofor seperti sudah saya terangkan ya di kuliah-kuliah yang lalu, mungkin kuliah pertama ya, adalah bagian inti dari molekul obat yang tidak boleh hilang karena memiliki aktivitas biologis yang spesifik. Ya, bagian inti. Ya, jadi saya kasih contoh itu adalah asam salisilat. Ya, asam salisilat itu bisa diturunkan, bisa direaksikan, bisa dirubah strukturnya, dimodifikasi strukturnya menjadi asetosa. Bisa dirubah menjadi metil salisilat. Ya, sama-sama analgesik, satu topikal, satu oral. Ya, nah, baik itu metil salisilat ataupun asetosal, intinya dari senyawa itu adalah asam salisilat. Jadi ya, meskipun ada ester metil salisilat, ada ester asetosal, inti utamanya gugusnya adalah asam salisilat. Sehingga asam salisilat itu yang disebut sebagai farmakofor. Ya, contoh berikutnya. Pada pembuatan parasetamol. Ya, parasetamol dibuat dari induknya adalah para aminofenol. Ya, direaksikan dengan asetil klorida maka terjadi parasetamol. Parasetamol intinya adalah para aminofenol. Ingat-ingat ya, para aminofenol. Sehingga para aminofenol itu disebut sebagai gugus farmakofor. Dari situ dia bisa dikembangkan menjadi senyawa-senyawa lain. Ya. Terus sulfon amida. Ya, sulfon amida bisa dikembangkan menjadi senyawa-senyawa yang lain. Berarti intinya adalah inti sulfon amida. Berarti sulfon amida adalah gugus atau senyawa farmakofor. Nah, banyak loh contohnya yang udah saya kasih ya. Kemudian penisilin dan cefalosporin. Inti dari penisilin itu adalah 6 APA, inti dari cefalosporin adalah 7 ACA. Ya, dua inti ini adalah gugus farmakofor. Ya, yang boleh berubah itu adalah rantai sampingnya. Tetapi inti beta-laktamnya ya itu tetap tidak boleh hilang. Itu karena itu yang memberikan aktivitas farmakologis. Oke, ya. Oke, itu habis.